Beberapa hari yang lalu saya menguatkan paparan dalam video singkat tentang perlunya kita belajar mengucap syukur dalam hal apapun yang kita hadapi. Baik senang maupun tidak senang, walau tidak mudah. Hal itu pertama dari teladan Tuhan Yesus yang dikemukakannya dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Yang kedua adalah dari tulisan Rasul Paulus di Efesus pasal 5 ayat 20. Nah, kali ini saya ingin berbagi juga pesan yang saya peroleh dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ayat di atasnya berkata, sukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Lalu ayat tadi sekali lagi saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Alasannya adalah sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tentu pesan ini dimaksudkan Paulus untuk menguatkan hati warga gereja di Tesalonika sehubungan dengan tekanan yang sangat berat dari lingkungan sosial karena mereka meninggalkan iman yang semula lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak bisa ke Tesalonika karena diancam oleh pemimpin kota itu, lalu dia mengirimkan Timotius pergi ke sana. Namun dia mengirimkan surat ini untuk mereka pelajari. Secara istimewa, bacaan tadi menjadi hidup dalam diri saya setelah menyimak paparan dari seorang pendeta Metodis bernama Merlin R. Carothers, chaplain atau pendeta di sebuah kesatuan angkatan laut di Amerika. Dia menuliskan paparannya mengenai kuasa pengucapan syukur di bukunya yang terbit pada tahun 1970, dan itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku itu dikatakan pengalaman yang pertama kali dia nikmati dari pesan firman Tuhan ini adalah karena derita yang dia alami sudah lama, yaitu sinuitis. Seringkali mengocor dari hidungnya cairan yang membuat dia seringkali kewalahan. Dan dia berobat ke dokter, dia bergantung kepada obat yang diberikan oleh dokter anti alergi. Setiap hari harus dia minum itu. Bisa 2 kali sehari, kalau penting bisa 3 kali sehari. Kemana-mana dia harus siap-siap membawa sapu tangan. Satu ketika Tuhan membuka ruang buat dia menyampaikan pesan firman Tuhan ke sebuah komunitas. Dia harus naik mobil dari rumahnya 2 jam lebih. Namun hari itu, ketika dia sampai di tempat parkir, baru dia ingat hari itu dia tidak makan obat. Dan dia juga lupa bawa sapu tangan, seperti setiap hari dia lakukan. Nah, begitu turun dari mobil, dia mulai panik. Panikan itu membuat mulai sinuitis bermasalah. Tapi dia harus berjalan ke gedung pertemuan. Orang sudah menyambutnya. Setelah dia hadir, ibadah dimulai. Mereka mulai menyanyi. Namun di tempat duduknya dia mulai gelisah. Mulai terasa cairan dari hidung menetes. Dia berusaha menahannya. Lalu dalam selang sebelum dia pergi ke depan, ke podium, dia berdoa sementara nyanyian berkumandang, Tuhan, saya teringat pada firman-Mu, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Hatinya tiba-tiba teringat pada firman itu. Maklum dia kan pendeta, sudah 25 tahun melayani. Tapi baru kali itulah dia mengingat firman Tuhan
yang dituliskan Paulus itu. Lalu dia berdoa, Tuhan ampuni saya. Selama ini saya tidak bersyukur pada Tuhan atas sinuitis saya. Saya mengeluh, saya menggerutu, saya percaya bahwa obat-obat kedokteran, pertolongan dokter pasti sanggup menolong saya. Seperti terjadi sudah sekian lama. Tapi kali ini saya tidak bisa lagi menahannya. Ampuni saya kalau saya kurang bersyukur. Maka pada saat ini saya berterima kasih. Saya menderita sinuitis. Saya berterima kasih bahwa saya lupa bawa sapu tangan. Bahwa saya lupa minum obat. Terima kasih. Sebentar lagi saya mau maju untuk menyampaikan firman-Mu. Sekarang saya serahkan sepenuhnya kepadamu. Serah Tuhan bagaimanalah. Tapi saya mengucap syukur. Ampuni saya, dan inilah ucapan syukur saya. Kemudian setelah nyanyian selesai, tentu dia maju ke depan, ke podium. Dia sampai di podium, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ya, sinuitisnya tiba-tiba hilang. Gangguan itu hilang. Berhenti ngocor. Dan dia kemudian siap menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah itu tidak terjadi lagi kambuh penyakit sinuitis itu. Dan kemudian hari dia menuliskan, setelah 25 tahun menjadi hamba Tuhan, pertama kali dia menikmati kuasa pengucapan syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus atas masalah kehidupan yang terjadi. Sehingga dia katakan, pokoknya tugas kita adalah mengucap syukur, selanjutnya terserah Tuhan. Bagaimana dengan saya? Ya, tahun 2016 saya mengikuti simposium teologi di Solo, harus pulang ke Bandung, dan setelah selesai saya melalui stasiun Solo Balapan mengambil kereta api yang lewat nanti stasiun yang persis di dekat Bandara Yogyakarta itu. Yang mengantar saya mengatakan, Bapak, stasiun pertama ada, stasiun kedua ada, tapi stasiun ketiga Bapak harus turun. Ya, saya katakan demikian. Tapi kemudian dalam perjalanan saya menikmati perjalanan. Indah sekali gitu, padi, pohon kelapa, semua hijau gitu. Saya seperti teringat pengalaman hidup saya di Sumatera Utara. Ya, padi yang hijau itu seperti karpet hijau. Jadi saya apalagi berdiri samping jendela. Oke, lewat stasiun 1, lewat stasiun 2, kemudian sampai stasiun 3, saya lihat orang yang bawa koper pada turun. Sebaliknya orang yang bawa koper naik, berarti mereka datang dari penerbangan. Sementara saya terduduk. Kemudian kereta api berjalan. Setelah stasiun yang berikut, baru saya ngeh. Stasiun yang berikut, baru saya pikir lagi, wah ini sudah nggak bisa lagi terkejar. Baru sampailah di stasiun yang bernama Lempuyangan. Situ turun, saya sambil turun itu berkata pada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya teledor, saya salah, terlena di perjalanan, tidak ingat perkataan pesan teman. Saya turun, namun saya berdoa, terima kasih Tuhan untuk kesalahan ini. Pasti ada maksud Tuhan. Sambil saya jalan bawa koper saya menuju pintu keluar. Yang heran, saya berdoa begini, Tuhan, biarlah masih ada 40 menit. Kiranya Tuhan menolong saya, ada tukang ojek pakai sepeda motor yang menghampiri saya, nanti bersedia menghantar saya, karena saya pikir kalau supir ojek pakai sepeda motor tentu bisa menyalip-nyalip atau cari jalan pintas. Betul, begitu hampir sampai pintu keluar, tiba-tiba ada orang menghampiri saya. Bapak, saya antar, mau ke mana? Saya bilang, 40 menit lagi penerbangan saya dari Yogyakarta ke Bandung. Bisa antar saya?
Saya usahakan Pak, segera kemudian kami naik. Kemudian dia cari jalan, padahal saya lihat macet. Ya coba, saya lupa jalan apa itu, pokoknya yang penting sampai di tempat. Dan kemudian 10 menit sebelum waktu terbang, saya sampai di pintu depan bandara. Saya berhenti di situ, saya harus lari. Setelah saya bayar ongkos dia, atau biaya untuk dia, lalu kemudian saya cepat sekali sembari berlari kecil sampai di counter. Untung ada petugasnya, satu orang. Saya nanya, masih bisakah saya dapat boarding pass? Dia tanya dulu bosnya pakai HP, lalu kemudian boleh katanya, asal Bapak tidak punya bagasi lagi. Saya katakan tidak, lalu dikasih boarding pass. Kemudian saya masuk, masih duduk sekitar 5 menit. Baru setelah duduk saya dengarkan pengumuman boarding. Pesawat Lion Air yang mau ke Bandung, silakan bersiap mau boarding. Jadi semua pintu gate ini katanya, kemudian baris. Singkat cerita, sampailah di dalam pesawat. Heran sekali, bangku baris ketiga. Saya masih ingat itu, kalau menghadap pesawat berarti sebelah kiri. Ada 3 seat, tapi hanya saya yang duduk di sana. Keringat yang membasahi tubuh, nyampe di pesawat dengan AC yang dingin, segar sekali rasanya. Saya duduk sendiri, tidak ada kiri kanan. Lalu kemudian saya berdoa, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada pertolongan. Terima kasih atas kesalahan saya, tapi terima kasih atas kebodohan. Rupanya pesawat itu lambat naik, lambat pergi karena ada kerusakan. Ya harus diperbaiki sekitar 15 menit. Itu sebabnya pramugari bilang, mohon maaf atas keterlambatan pesawat sekitar 15 menit. Dan selanjutnya pesawat berangkat. Tentu itu adalah salah satu cerita dari beragam cerita sebelumnya. Setelah saya membaca tulisan Bapak Marlin Carotes, mengucap syukurlah kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebuah perintah. Dalam segala hal. Alasannya, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi manakala rupanya kita melakukan bagian kita mengucap syukur, itu berarti kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seolah-olah mengatakan, sudahlah Tuhan, terima kasih. Saya salah, saya gagal, tapi saya tahu pasti ada yang jalan terbaik buat Tuhan. Selamat mencoba kuasa pengucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati.